Lu lagi main apa? Ya Bet, ini Mario ala-ala gini seru nggak menurut lo? Mana coba gue lihat. Seru nggak sih? Ini Maksudnya, ajarin gue bikin gamenya dong. ayo boleh gas langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Prana Jakbar dengan NIM 2404816 dan di sini ada partner saya. Saya Nabil Syarundar Hadi dengan NIM 2409953. Ya, di sini kami ingin mempresentasikan tentang sebuah codingan yang kami buat, membuat sebuah game ala Mario Bros. Yang simple dan gampang bagi kalian yang nonton ini untuk mengikutinya. Gampang banget, tinggal digampang. Ya, kami akan menjelaskan secara rinci apa itu yang kami buat. Oke. Gas. Halo semuanya, perkenalkan saya Raka. Saya pertama-tama di bagian ini akan menjelaskan sebuah awal dari kode yang kami buat. Sebuah game Super Mario Bros. Sederhana yang kami buat menggunakan Pigame dengan aplikasi VS Code yang bisa kalian download di Chrome dan kalian pelajari di YouTube. Pertama, kita import berbagai modul Python seperti Pigame, SYS, Random, Time, and OS. Ini penting untuk mempersiapkan fungsionalitas game seperti grafis, sistem file, dan logika acak. Kode ini menyimpan path directory file utama supaya bisa membuat gambar dari folder aset. Lalu selanjutnya kita mulai menginisialisasi Pigame dan membuat jendela game berukuran 800 x 400 pixel dengan judul Super Mario Bros. Clone. Untuk ukuran dan judul itu sebebas kalian, semau kalian, dan sekreatif kalian. Tapi di kasus seperti ini itu kami menggunakannya seperti itu. Nah, lalu karena warna-warna ini nanti digunakan untuk background dan tile di dalam game. Sekarang masuk ke bagian penting yaitu class player. Untuk karakter utama kita Mario, kita load gambar Mario dari folder assets. Kalian bisa download di Chrome bebas, mau gambar Mario, muka kalian, muka siapapun, yang penting .png, dan ubah ukurannya sesuai dengan game kalian. Ada juga beberapa properti seperti kecepatan, status power up, dan apakah dia sedang menyentuh tanah atau tidak. Fungsi update akan menangani pergerakan pemain, maju, mundur, dan efek gravitasi. Kita juga cek apakah dia sedang melompat, menabrak lantai, atau mengambil power up. Fungsi ini memastikan karakter tidak tembus lantai. Kalau jatuh dan menyentuh tile, dia akan berhenti dan dianggap sedang berada di tanah. Lanjut ke class tile. Ini adalah objek lantai dan platform yang bisa diinjak Mario. Tile hanya berupa kontak berwarna coklat yang ditempatkan di koordinat tertentu. Berikutnya enemy, yaitu musuh buyut-buyutan Mario yang bisa membunuh pemain kita. Jadi kalian harus berhati-hati, dan kita load gambarnya. Kalian bisa cari juga di Chrome.png juga. Mau musuh buyutan kalian, mau musuh siapapun, kalian sebel sama siapa, siapapun itu, kalian boleh masukin ke enemy kalian ini, dan dia bergerak ke kiri atau ke kanan secara acak. Mekanikannya cukup simpel, bergerak pelan dan sesekali mengubah arah. Class selanjutnya adalah power up. Nah, ini yaitu item yang bisa membuat Mario jadi kuat untuk sementara waktu. Warnanya bebas, sebebas kalian lah. Bebas ukurannya mau sebesar apa. Kalau diambil, Mario ini akan menjadi kebal dari musuh selama 5 detik aja. Dan terakhir di bagian saya, class finish line. Ini garis akhir level. Kalau Mario menyentuh garis ini, level akan di set dengan baru. Di kasus ini kami membuatnya garis panjang supaya memudahkan dan melancarkan kegiatan kami yang ini. Oke, segitu saja dari saya Raka. Sekarang codingan akan dilanjutkan oleh partner saya yang bekerja lebih baik, itu Nabil, yang akan menjelaskan logika level, menu, dan gameplay utama. Terima kasih ya Raka sudah menjelaskan. Sekarang perkenalkan, nama saya Nabil. Saya akan lanjut menjelaskan bagian kedua dari kode game Super Mario Bros. Ini, yaitu tentang pembuatan level, menu, dan juga gameplay utama. Kita mulai dari fungsi generate_random_level. Di sini kita buat level secara acak berdasarkan lebar level dan tingkat kesulitan. Kita generate beberapa elemen penting. 1. Tiles untuk lantai dan juga platform. 2. Enemies untuk musuh. 3. Power ups untuk item. Dan 4. Garis finish sebagai garis akhir. Kita juga atur peluang munculnya jurang, musuh, dan power up menggunakan random.random. Berikutnya fungsi difficulty_menu. Ini adalah tampilan awal saat game dibuka. Pemain bisa memilih tingkat kesulitan, easy, normal, dan juga hard, dengan menekan tombol E, N, atau H di keyboard. Tampilan dibuat simpel dengan teks putih di layar hitam.
Kalau pemain kalah, kita panggil fungsi game underscore over underscore menu, atau yang bisa orang-orang bilang yaitu game over. Jadi balik lagi ke menunya game over. Fungsinya hampir sama seperti menu sebelumnya, tapi untuk menampilkan layar game over, pemain bisa menekan R untuk main lagi atau Q untuk keluar. Jadi kalau misalnya kita udah muncul di game over nih, kalau R itu retry, Q itu to quit. Sekarang bagian paling penting, fungsi main. Disinilah semua logika utama game berjalan. Pertama, kita tampilkan menu kesulitan, lalu generate levelnya. Kita buat objek player untuk Mario, dan mulai loop utama game dengan while running. Dalam loop ini, kita juga ngatur kecepatannya dengan clock underscore tick. Kecepatannya itu pakai FPS, atau yang orang-orang tahu itu frame per second. Lalu kita ada tangani input keyboard seperti tombol space buat lompat, terus update posisi pemain dan musuh, cek jika Mario menyentuh power up atau menyentuh si musuhnya gitu, yang mana berarti artinya kalah kalau misalnya kita belum makan si power up. Kalau Mario punya power up, dia bisa ngalahin musuh. Kalau enggak, dia bisa kalah musuh dan maka langsung kalah atau keluar ke tampilan game over ulang dari awal, dimana kita bisa pilih Q untuk quit atau R untuk retry. Kalau Mario nyentuh garis finish, maka level akan di reset dan Mario mulai lagi dari awal tapi dengan level baru yang di generate secara acak. Begitu juga kalau Mario jatuh dari layar atau masuk jurang, dianggap kalah dan akan masuk ke menu game over. Terakhir, kita atur tampilan layar. Latar belakang kita akan beri warna langit biru. Semua elemen seperti tile musuh, power up, garis finish, dan Mario digambar ulang di posisi yang disesuaikan dengan kamera offset underscore X. Dan akhirnya program akan berjalan saat kita menjalankan file ini secara langsung. Itulah penjelasan dari saya dan juga yang sebelumnya dari partner saya. Gamenya masih sederhana tapi masih bisa dikembangkan lebih jauh. Terima kasih sudah menonton. Kami Nabil dan Raka pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bil, ngerti nggak sekarang? Oh, ngerti Rak. Kayaknya gue mau bikin deh. Ini ada videonya nggak sih? Video penjelasannya? Nanti kita upload, tunggu ya.